Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Shadaqallahu alazim. Kita banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk hidup dan menikmati seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tak lupa salat salam tentunya kita hadiahkan kepada baginda kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penghormatan serta keluarga besar yang kami banggakan. Ini berkait dengan masalah rumah tangga, memang perlu sama-sama untuk kita ketahui, karena masing-masing bagaimanapun kita pasti punya hajat, punya hasrat, dan itu menjadi sunnatullah yang dalam kehidupan manusia. Karena itu menjadi kebutuhan bagi setiap manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan bahwa segala sesuatu aku jadikan itu berpasang-pasangan. Ya kan gitu. Yang kalau kemudian kita mencoba melawan sudah qadratullah itu suatu hal yang tak mungkin dapat kita lakukan. Maka dalam rumah tangga kita mesti harus tahu rambu-rambunya dalam membangun rumah tangga tersebut. Yang pertama paling tidak yang harus yang perlu kita ketahui bersama berkait dengan hak dan kewajiban. Dulu seorang perempuan, kita sebagai sang ayah punya anak perempuan, atau laki-laki dan perempuan lah punya anak. Mereka semua di bawah tanggung jawab sang ayah, anak-anaknya, istrinya di bawah tanggung jawab mereka semuanya sampai besar, sampai menikahkan mereka semuanya. Ya. Berarti istri dan anak-anak itu adalah milik orang tua, milik suami, milik bapak, kepala rumah tangga. Tapi milik dalam hal ini adalah dalam konteks tentu saja dalam rumah tangga, konteks rumah tangga antara hubungan antara anak dan orang tua. Nah, ketika anak gadis ya sudah beranjak dewasa, kemudian menikah, maka dahulu mereka diberikan nafkah, diberikan makan minumnya, pendidikannya, pakaiannya, kebahagiaannya, ya, dan segala kebutuhan-kebutuhan yang lainnya ditanggung-jawabi oleh kepala rumah tangga, oleh sang ayah. Ketika dia sudah menikah dan terjadi ijab kabul, maka sesungguhnya berpindahlah hak dan kewajiban dari ayah kepada suami. Dia berpindah. Kenapa? Karena suami sudah menggantikan peran sang ayah. Suami menggantikan peran sang ayah. Jadi pengabdian, ketundukan, ketaatannya, pelayanannya adalah milik suami. Mutlak kepada suami, bukan kepada ayah lagi. Ya. Kenapa? Karena suami itu menjadi penanggung jawab penuh dalam rumah tangga. Ini yang harus kalian ketahui semuanya. Lalu kemudian dalam rumah tangga terkadang ada beragam macam problem yang dihadapi, ya kan? Problem itu sampai kelibatnya mungkin sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tak boleh sebenarnya diucapkan, walaupun itu sesuatu yang dihalalkan, tapi Allah benci, ya kan? Apa itu? Talak. Abdul halali dallahi at-talaq. Ya. Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Dalam Islam begitu, Pak. Dia halal tapi dibenci.
bukan berarti tidak halal. Kenapa dibenci? Karena yang diinginkan, yang diinginkan. Sejatinya rumah tangga bisa berjalan dengan langgeng, baik, ya, segala problemnya bisa dihadapi dengan arif bijaksana. Ya, itu dia. Sejatinya seperti itu. Tapi kalau kemudian memang sudah benar-benar memuncak, tak akan mungkin dapat bisa dipersatukan lagi, masing-masing sudah punya karakter yang berbeda-beda, satu ke kanan, satu ke kiri, satu hijau, satu merah, dan segala macamnya, yang nggak bisa disatukan lagi, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan lampu hijaunya lewat Rasulullah atau lewat sabda, lewat firman-Nya, surah Al-Baqarah ayat 229. At-tolak marrotan, talak itu yang boleh rujuk cuma sampai 2 kali saja. Nah, artinya boleh kembali lagi untuk memperbaiki. Tapi kalau lebih daripada 2 kali, 3 kali terucap lagi talak, maka nggak ada lagi kata rujuk. Nah, ini harus waspada kita dan hati-hati. Nggak ada lagi, itu namanya talak bain namanya. Udah jauh, nggak boleh rujuk lagi. Udah ibarat karyawan sudah SP3, ada lagi diterima lagi sama bos, tolong lapor, terus aku tuh janji begini segala macam, aku tolong, nggak ada lagi, ya. Dan doakan kalian semuanya mudah-mudahan rumah tangganya bisa langgeng, ya, bisa abadi, langgeng, dan semua permasalahannya mudah-mudahan bisa dihadapi. Alhamdulillah, itu aja mungkin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.